Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu dengan materi dasar manajemen keuangan pada semester 4 dengan beban SKS 2 SKS. Nama saya Dede Sukarna dengan nomor telepon berada di grup. Ya. Materi dasar manajemen keuangan yang akan kita pelajari selama satu semester ini yaitu yang pertama mengenai ruang lingkup manajemen keuangan. Mulai dari pengertian manajemen keuangan, fungsi manajemen keuangan, kemudian hal-hal lain yang berkaitan dengan manajemen keuangan termasuk dengan aksioma-aksioma yang berlaku di manajemen keuangan. Nah, yang kedua nanti adalah laporan keuangan dan arus kas. Di sini untuk arus kas ini hanya sekilas karena akan diperdalam nanti di manajemen kas. Nah, laporan keuangan ini apa itu neraca, kemudian apa itu laba rugi, apa itu arus kas, kemudian apa itu laporan perubahan modal. Ya. Kemudian yang ketiga, kita akan membahas mengenai nilai waktu uang. Ya, mungkin di dasar di matematika ekonomi ya, itu juga belajar nilai waktu uang. Ini kaitannya dengan bagaimana present value, kemudian future value, baik itu uang maupun nanti dengan ekuitas. Nah, yang keempat itu rasio keuangan. Mungkin di sini dibahas dalam 2 pertemuan, mungkin sampai dengan 3 pertemuan. Karena di dalam rasio keuangan ini banyak materi yang dibahas ya. Mulai rasio keuangannya sendiri itu ada 5 rasio, ada rasio likuiditas, kemudian ada rasio solvabilitas, ada rasio aktivitas, kemudian ada manajemen aktiva, rasio profitabilitas, dan rasio pasar. Dan itu masing-masing kalau di total rumusnya mungkin minimal sampai dengan 21 rumus atau formula dari rasio keuangan. Itu materinya mungkin lebih dari 1 kali pertemuan, ya, 2 atau sampai 3 kali pertemuan. Kemudian yang kelima perencanaan keuangan, perencanaan keuangan jangka panjang dan jangka pendek. Kemudian yang keenam kita akan mempelajari mengenai modal, ya baik itu nanti untuk modalnya, jenis modalnya sampai dengan modal kerja. Kemudian yang ketujuh adalah manajemen kas, kemudian yang kedelapan manajemen utang, yang kesembilan manajemen persediaan. UTS bisa jadi kemungkinan ada di rentang rasio keuangan dengan perencanaan keuangan. Karena UTS sendiri itu ada di pertemuan 7 atau pertemuan 8. Nah, ini kaitannya dengan materi yang akan kita pelajari di dalam mata kuliah dasar manajemen keuangan. Kemudian standar penilaiannya ini sama ya sebenarnya dengan standar penilaian pada umumnya. Absen itu 15%, tugas 25%, UTS 25%, UAS maaf ini UAS ya, bukan 25 tapi 35%, sehingga totalnya adalah 100%. Dengan rentan nilainya, jika ingin mendapatkan A, maka total nilai akhirnya itu ada 80 sampai dengan 100. Jika nilai B itu 70 sampai dengan 79,9, nilai C 55 sampai dengan 89,9, nilai D 45 sampai dengan 44,9, nilai E ini kurang dari 45. Nah, ini sebenarnya umum ya, karena ini standar dari lembaga untuk standar penilaian ini, jadi hampir mungkin seluruh mata kuliah kecuali mata kuliah KKU, kemudian skripsi dan seminar ini yang berlaku. Nah, misalkan kemarin misalkan kita telah mengikuti mata kuliah, ini contoh perhitungannya ya. Nanti pada saat kok nilainya saya kenapa kecil, dapat C atau dapat apa?
apakah saya kalau remedial nanti harus nilainya berapa. Misalkan gini, kita mendapatkan absen itu 10 pertemuan, kita absen, total pertemuannya itu ada 15. Ini adalah total pertemuan dengan dosen. Kalau dosennya ternyata nggak nyampe 14 sampai 14, berarti di sini nanti 14. Dikali dengan 15%, ya, kita tulis 15 saja, sama dengan ini nanti nilainya adalah 10. Kemudian tugas, kita dapat tugas, ya. Untuk tugas kita misalkan dapatnya adalah 75. Nilai total tugas itu adalah 100 dikali dengan bobotnya 25, ya, sama dengan 18,75. Kemudian ada UTS. Misalkan dapat UTS 70 dibagi dengan nilai total UTS juga 100 dikali 25 sama dengan 17,5. Kemudian dapat UAS taruhlah 60, karena biasanya nilai UAS ini rata-rata lebih kecil daripada UTS, apalagi 2 semester ini dengan sistem daring itu rata-rata suhunya lumayan. Nilai totalnya juga sama 100. Ini 25 ya, dikali dengan 35% atau 0,35. Kita 35 saja di sini. Jadi hasilnya adalah 21. Ini kita total 10 tambah 18,75 tambah 17,5 tambah 21. Didapat itu 67,25. Nah, 67,25 ini dikonversi ada di mana rentannya? Ternyata ada di rentan sini. Berarti nilai kita adalah nilai C. Nanti silahkan teman-teman dicek kenapa kok dapat nilai C. Ya, cara perhitungannya seperti ini. Yang nanti yang perlu diantisipasi pertemuan dengan dosen. Itu rata-rata sih ada yang di bawah 15, ya nggak mungkin di atas 15. Nah, dengan 67,25 saya ini pengen remedial. Ingat, remedial itu hanya nilai UAS, ya. UTS, tugas dan absen ini nggak bisa, ini udah top, ya. Tapi hanya UAS yang diremedial. Kalau nilai UASnya sudah besar, ternyata yang kecilnya ada di UTS, yang nggak usah ikut remedial. Minimal kita bisa berhitung dulu, ya. Misalkan dengan kasus yang ini akan 67,25, itu dapatnya C. Sementara kalau mau dapat B itu harus minimal 70. Minimal 70. Berarti kurangnya berapa? Kurangnya 2,75. 2,75 berarti saya harus menempuh berapa? Misalkan kalau UASnya berubah, ya. Misalkan dapat UAS remed ini sama dengan 65, ya. Dibagi dengan 100 dikali dengan 35 sama dengan 24,5. Nilai akhirnya berapa? Nilai akhirnya sama dengan 10 ditambah 18,75 tambah 17,5, karena UASnya udah berganti ke sini, tambah 24,5, sehingga nilainya adalah 70,75. Dikonversi berapa nilai 70 ini? Adanya di rentan sini, ya. Berarti dapat nilainya adalah B. Jadi saya kalau mau nilai B ketika remedial berarti harus minimal mendapatkan 65.
Kalau kurang dari 65, kemungkinan nilainya tidak berubah. Nah sekarang kan masih pendaftaran remedial kan masih dibuka, ya. Silahkan dihitung, ya, dengan cara yang tadi, ya. Nanti berapa nilai remedial yang jadi jangan sampai mentang-mentang ikut remedial kok nilai saya tidak berubah, padahal kan saya ikut remedial. Ya ternyata ikut remedialnya misalkan dapatnya 63, 62, walaupun di atas nilai UAS, ya nggak bakalan berubah. Apalagi di bawah 60, ya sama saja tidak berubah. Ternyata saya remedial juga dapat C. Apa lagi? Bisa dengan menggunakan semester pendek. Atau kita bisa mengulang, ya, di semester berikutnya. Tentunya kalau mata kuliah ganjil yang ulangnya di semester ganjil, atau mata kuliah semester genap yang ulang di semester genap. Nah itu kaitannya dengan ya standar penilaian. Silakan teman-teman sekalian, nilainya dilihat lagi yang semester 3 kemarin. Oh kenapa saya dapat nilai C, ya, bisa nggak ya saya ikut remedial. Atau bisa juga yang udah dapat B tapi lihat dulu nilai akhir yang di sininya nih, ya. Biasanya kan di dalam kalau kita masuk ke si akad itu kan ada kolom, ya. Misalkan kolom ini ada 4 kolom, ya. Ada absen, ada tugas, kemudian ada UTS, ada UAS. Misalkan kasus yang ini, ya, ini tugasnya ada 10, absen 10, tugasnya ada 75, UTS-nya 70, UAS-nya 60. Nah, ketika kita mau ikut remedial, nanti kan ada di sini ya nilai akhir. Misalkan nilai akhirnya adalah 67,25, ya, dapat nilainya adalah C. Nah, lihat nilai akhir ini. Ketika nilai akhirnya cuma 50, itu untuk mengejarnya itu terlalu tinggi. Ya, walaupun ikut remedial kita nilainya harus dapat mendekati 100, ya. Hampir sempurna semuanya jawabannya. Tapi nilainya lihat di sini. Ini contoh kasus 67,25, kurang untuk naik ke B kurangnya 2,75. Ya. Nah, bisa jadi ada kasus yang nilai akhirnya di sini adalah 79,0. Berarti untuk mencari nilai A kurang 1, ya. Misalkan dia dapat kehadirannya 15, tugasnya misalkan 90, UTS-nya 90, UAS-nya misalkan 60. Misal, ya, ketemulah 79,00. Nah, menurut saya, saran saya mendingan ikut remedial, tapi dihitung dulu ini nilainya berapa. Ya kalau kasusnya misalkan ini, kalau ini dihitung real sih kayaknya nggak mungkin sampai 79. Ya, ini 79,0. Jadi ini contohnya nilai akhirnya ini ada 79,0. Jadi udah B, udah pasrah, pada alhamdulillah. Tapi sebenarnya ini nilainya nilai tanggung. Untuk mencari ke A cukup 1 lagi. Maka carilah dengan format ini. Sangatlah. Kalau saya pengen jadi 79 berarti saya harus berapa nilai ininya. Oh kira-kira mampu nggak ya? Kalau mampu silahkan ikut remedial. Kalau tidak mampu ya sudah. Terus Pak, kalau saya ikut remedial, tapi nilai saya ternyata lebih jelek daripada UAS, apakah nilai remedial yang dipakai? Tidak. Yang dipakai adalah nilai yang terbesar. Ketika untuk ikut perbaikan, ternyata hasilnya lebih kecil daripada nilai asalnya, maka yang akan dipakai adalah nilai UAS yang sebenarnya, bukan yang nilai remedial.
Ya, jadi itu. Jadi nanti saya takutnya nilainya lebih kecil, nanti malah jatuh jadi C. Tidak. Ya, karena nilai agregatnya adalah nilai yang besar, yang terbesarnya. Kuncinya yang harus diingat adalah yang di remedial itu hanya nilai UAS, bukan nilai akhir. Ya, yang di remedial itu hanya nilai UAS, bukan nilai akhir yang ini. Ya, itu kaitannya dengan standar penilaian. Nah, baik, berikutnya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk mata kuliah dasar manajemen keuangan. Kita menggunakan medianya adalah media Google Classroom. Nanti materi saya upload, ya, apakah itu dalam bentuk PowerPoint, PDF, atau nanti ada penjelasan dalam bentuk video. Di akhirnya itu setiap pertemuan pasti ada selalu penugasan, baik di akhir maupun di sela-sela jam perkuliahan itu, untuk mengecek bagaimana aktivitas kuliah mahasiswanya. Nah, untuk absensi sendiri, nanti absen itu akan muncul, ya. Kalau kita menggunakan Google Classroom yang di Android, mungkin nanti notifikasinya muncul. Oh, absen udah ada. Silahkan isi absen, namanya nama lengkap, NPM. Pastikan NPM-nya ditulis dengan benar. Kalau ditulis salah, itu tidak bisa lanjut ke mengisi absen. Nah, bagaimana Pak kalau saya udah menulis NPM itu sudah benar, tapi tetap tidak valid, ya. Berarti data saudara belum isi KRS. Ya. Silahkan isi di komen, ya. Di komen yang di Google Classroom, di Classroom itu ketika muncul absen kan di bawahnya ada kolom komentar. Silahkan isi komentar di situ dengan nama lengkap dengan NPM-nya, nama lengkap dan NPM. Kemudian pastikan pilihan mata kuliah dan kelas. Jangan sampai kita dasar manajemen keuangan 4A, ini kelasnya dasar manajemen keuangan 4B. Walaupun di sistem tidak diverifikasi, ya, tidak ada verifikasinya, tapi dalam rekapan nanti nama saudara itu tidak terekap sebagai hadir karena salah kamar, ya, karena milik kelasnya adalah kelas 4B atau 4C, ya. Jadi kalau kita milih semester 4A ya di 4A, 4B di 4B, 4C di 4C. Jadi jangan sampai salah kamar, karena rekapan absennya itu kuncinya itu adalah NPM, kuncinya adalah mata kuliah, ya. Kemudian kuncinya adalah jam absensi, ya, tanggal dan jam absensi. Karena dengan Google Form ini saya tidak membatasi, ya, kapan kita harus absen. Selama linknya masih ingat, masih bisa kebuka, silahkan absen kapanpun bisa. Tapi yang kerekam itu hanya sesuai dengan jam mata kuliah. Misalkan dasar manajemen keuangan kita jamnya adalah jam 10 sampai dengan 11.40. Nah, ternyata saya absen duluan lah, misalkan jam 9 absen, maka itu dianggap tidak masuk. Yang akan dianggap masuk adalah rentang dari jam 10 sampai dengan jam 11.40, atau nanti ada yang dari jam kelas yang lain mungkin dari jam 1 sampai dengan jam 2.40. Jadi pastikan absen itu sesuai dengan jam perkuliahan. Kemudian nanti di setiap akhir itu ada penugasan. Bentuk penugasannya saya selalu minta tulisannya adalah tulisan tangan, kemudian dipoto, diupload, bukan dikirim via WA, tapi diupload di Google Classroom-nya, bukan via WA. Jadi tugas yang terekat itu yang ada di Google Classroom.
Termasuk nanti UTS juga kita menggunakan di Google Classroom. Kalau PAS kita menggunakan sistem yang ada di lembaga seperti biasanya. Nah, itu yang kaitannya dengan perkuliahan, khususnya untuk mata kuliah saya. Mohon diperhatikan, ya, jangan sampai nanti pada saat absen mata kuliahnya sama tapi kelasnya berbeda. Ya, itu pastikan sama. Ya. Mungkin untuk pertemuan kali ini cukup sekian. Kalau ada yang ditanyakan silahkan di kolom komen di Classroom-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.